Pulau itu kecil, tak berpenghuni, tak ada listrik, tak ada sinyal. Hanya pasir, karang, dan suara ombak. Tapi, apa jadinya jika suatu hari pulau kosong itu didarati oleh pasukan asing tanpa peringatan, tanpa tembakan pertama? Siapa yang akan jadi perisai pertama Republik? Jangan salah, di balik sunyi ribuan pulau tak bernama, ada kekuatan yang berjaga, diam tapi mematikan. Inilah wajah tak terlihat dari pertahanan Indonesia. Marinir TNI Angkatan Laut. Di video ini, kita akan mengungkap bagaimana strategi marinir menjaga pulau-pulau terluar dan kosong, dari operasi rahasia hingga kesiapsiagaan tempur. Seberapa kuat pertahanannya, dan apakah cukup untuk menangkal ancaman dari luar? Pentingnya pulau terluar dan pulau kosong. Indonesia bukan hanya negara kepulauan biasa. Kita adalah negara maritim terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan sekitar 111 diantaranya ditetapkan sebagai pulau terluar, berbatasan langsung dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, hingga Australia. Banyak di antara pulau-pulau ini tidak berpenghuni, tak ada aktivitas ekonomi, tak ada fasilitas militer tetap. Namun justru disitulah letak strategisnya. Pulau kosong bisa menjadi titik masuk diam-diam bagi kekuatan asing, atau bahkan dijadikan dasar klaim wilayah oleh negara lain. Pulau-pulau ini juga menjadi penentu batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan jalur pelayaran internasional. Artinya, jika kita lengah, kita bisa kehilangan bukan hanya pulau itu, tapi juga ratusan kilometer persegi wilayah laut yang menyertainya. Itulah sebabnya, meski sunyi dan sepi, pulau-pulau ini adalah benteng kedaulatan yang tak boleh terabaikan. Peran marinir TNI Angkatan Laut di garis depan. Untuk menjaga pulau-pulau terluar yang tersebar luas di seluruh penjuru Nusantara, Indonesia membutuhkan pasukan yang bukan hanya tangguh, tapi juga fleksibel, cepat bergerak, dan siap tempur di medan ekstrim. Disinilah Korps Marinir TNI Angkatan Laut memegang peran vital. Marinir bukan sekadar pasukan pendarat amfibi dalam skenario perang terbuka. Mereka adalah komponen tempur laut, darat, udara yang bertugas mengamankan wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil yang rawan disusupi. Melalui operasi khusus yang dikenal sebagai Operasi Pengamanan Pulau Terluar, Ops Pamputer, marinir secara rutin diterjunkan ke pulau-pulau strategis yang minim penghuni. Mereka membangun pos pengamatan, patroli perimeter, dan memonitor aktivitas mencurigakan, baik di darat maupun di perairan sekitar. Tak jarang, marinir juga melakukan interaksi dengan nelayan lokal dan warga perbatasan, menciptakan jaringan komunikasi organik yang memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran wilayah. Dengan segala keterbatasan medan, cuaca, dan logistik, marinir tetap hadir menjadi mata, telinga, dan tangan negara di titik-titik terluar Republik Indonesia. Strategi pertahanan. Mobil, fleksibel, dan terpadu. Dengan wilayah pengamanan yang begitu luas dan tersebar, marinir TNI Angkatan Laut tidak mengandalkan kekuatan statis. Tidak semua pulau bisa dijaga secara permanen. Maka diterapkanlah pendekatan yang disebut sebagai strategi pertahanan mobile dan fleksibel. Pasukan marinir diterjunkan secara rotasi berkala dengan dukungan armada laut seperti KRI jenis LPD, Landing Platform Dock, LST, Landing Ship Tank, dan kapal patroli cepat PC-40 kelas. Mereka bisa bergerak cepat dari pangkalan utama menuju pulau-pulau sasaran dalam waktu singkat. Saat tiba di lokasi, marinir segera mendirikan pos tempur lapangan, lengkap dengan peralatan komunikasi, drone intai, serta perimeter pengamanan. Dalam waktu singkat, sebuah pulau kosong bisa berubah menjadi zona militer aktif, siap mempertahankan diri dari ancaman. Tidak hanya itu, operasi ini juga didukung oleh Komando Gabungan Lintas Matra, termasuk TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Dalam situasi genting,
Unsur udara bisa digerakkan untuk mendukung evakuasi, pengintaian, atau penguatan pasukan. Semua ini dilakukan dalam kesenyapan dan disiplin tinggi, karena yang dijaga bukan hanya daratan kecil di tengah laut, tetapi kedaulatan dan simbol kehadiran negara di garis depan. Analisa kekuatan pertahanan. Pertanyaannya, kini, seberapa kuat pertahanan marinir TNI Angkatan Laut di pulau-pulau kosong itu? Apakah cukup untuk menahan infiltrasi? Apakah bisa mencegah skenario pendudukan senyap oleh pihak asing? Perlu dipahami, kekuatan pertahanan di sini tidak diukur dari jumlah pasukan besar atau senjata berat permanen, melainkan dari mobilitas, kecepatan respon, dan kecanggihan informasi taktis. Marinir TNI Angkatan Laut memiliki keunggulan dalam proyeksi kekuatan cepat, didukung oleh sistem komando yang terintegrasi dengan armada TNI Angkatan Laut dan unsur pengintaian modern. Drone intai maritim, radar permukaan, dan pemantauan satelit digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di sekitar pulau-pulau strategis. Jika ada ancaman, respon tempur bisa dikirim dalam hitungan jam. Dari pangkalan seperti Surabaya, Natuna, Ambon, atau Sorong, satuan marinir bisa digerakkan lengkap dengan peralatan tempur, logistik, dan dukungan udara. Bahkan dalam skenario terburuk, jika ada upaya pendudukan cepat oleh kekuatan asing, TNI Angkatan Laut mampu melaksanakan operasi amfibi reaktif dengan pasukan marinir sebagai ujung tombak serangan balasan. Dengan kata lain, meskipun pulau-pulau itu terlihat sunyi dan kosong, mereka sebenarnya berada dalam jaringan pertahanan aktif, sebuah pagar tak terlihat yang selalu siap menghadapi setiap kemungkinan. Kesiapan psikologis dan peran komunitas lokal. Namun, kekuatan sejati marinir TNI Angkatan Laut tidak hanya terletak pada senjata dan strategi. Ada satu elemen yang tak kalah penting, mental juang dan kesiapan psikologis. Marinir adalah pasukan yang dilatih untuk hidup dalam isolasi, menghadapi alam liar, dan bertahan di lingkungan minim logistik. Mereka terbiasa berminggu-minggu menjaga pulau kosong tanpa dukungan penuh. Tidak ada sinyal, tidak ada hiburan, hanya disiplin dan misi menjaga kedaulatan yang menjadi bahan bakar semangat mereka. Inilah keunggulan yang tak bisa dibeli oleh teknologi, kekuatan moral dan loyalitas pada tanah air. Mereka tahu bahwa meski tak ada yang melihat, negara tetap harus hadir, dan mereka adalah perwujudan dari kehadiran itu. Di banyak wilayah, marinir juga bersinergi dengan masyarakat lokal, nelayan, penjaga pantai, hingga warga adat. Mereka dijadikan mitra strategis dalam menciptakan sistem deteksi dini berbasis komunitas, sebuah pendekatan pertahanan semesta yang membumi. Dengan membangun komunikasi, membina hubungan, dan memberdayakan masyarakat perbatasan, marinir menciptakan lingkaran pertahanan yang tak hanya bersenjata tapi juga bersuara dan berakar di hati rakyat. Di peta, mereka hanya titik kecil di tengah laut, tak bernama, tak ramai, bahkan sering dilupakan. Tapi di sanalah batas sebuah bangsa ditentukan. Di sanalah marinir TNI Angkatan Laut berdiri dalam sunyi, menjaga kehormatan negara, satu pulau demi satu pulau. Mereka bukan hanya prajurit, mereka adalah tembok tak terlihat yang memisahkan perdamaian dan invasi, yang menjaga agar merah putih tetap berkibar di setiap jengkal bumi pertiwi. Jadi lain kali Anda melihat pulau kosong di ujung Nusantara, ingatlah, itu bukan tanah tak bertuan. Itu adalah tanah air kita, yang dijaga dengan nyawa oleh mereka yang memilih tidak terlihat tapi selalu siap. Terima kasih telah menonton kami update militer, karena setiap jengkal negeri ini layak dipertahankan. Like, share, dan subscribe untuk terus mendukung konten pertahanan terbaik Indonesia.